Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para santri kelas 7 MTS Normal Islam Putra Rasyidiyah Khalidiyah yang berbahagia, alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu dan berjumpa walaupun hanya sekedar melalui video ini, karena kita belum bisa belajar tatap muka secara langsung. Hari ini adalah pertemuan pertama kita dalam pelajaran insya, ya, atau yang disebut juga dengan bahasa Arab pondok. Jadi di sekolah kita MTS Normal Islam Putra itu bahasa Arab ada dua, ya. Ada bahasa Arab negeri dan juga ada bahasa Arab pondok. Untuk bahasa Arab pondok yaitu adalah pelajarannya insya. Nah, untuk mata pelajaran insya tahun ini kembali dipercayakan kepada muallim, ya. Nah, dan sebelumnya kita alangkah lebih baiknya berkenalan dahulu, karena di antara kalian mungkin ada yang belum tahu siapa muallim, seperti itu, ya. Nah, jadi perkenalkan nama bapak atau nama muallim, ya, dan juga sebelumnya mungkin juga kalian sudah ada diberitahu waktu ospek, ya, penyebutan untuk guru di Raha ini, di Pondok Pesantren Raha ini, itu adalah muallim, ya, muallim. Apakah beliau mengajar agama atau belajar negeri, semuanya disebut dengan muallim, ya. Bukan ustadz, bukan bapak, bukan juga guru, ya, tetapi muallim. Nah, oleh karena itu Raha ini sangat lekat sebutannya itu dengan muallim. Berbeda mungkin dengan sekolah-sekolah lain, ada yang menggunakan ustadz, ada yang menyebut gurunya itu dengan guru. Nah, tapi untuk di Raha ini menyebutnya dengan muallim, gitu, ya. Jadi kalian menyebutnya muallim juga, seperti itu. Ya, perkenalkan, nama muallim adalah Haji Ahmad Sarbini LC, ya. Muallim tinggal di Desa Pamintangan, lumayan dekat dari pondok pesantren kita, ya, sekitar 1 kilo lah, ya, 1 kilometer jaraknya dari pesantren Rasyidiyah Khalidiyah. Kemudian muallim dulunya dari sanawiyah itu sekolahnya di MTS Model Amuntai, ya, kemudian melanjutkan ke Madrasah Aliyah Keagamaan di Raha juga. Kemudian setelah itu kuliah di Mesir, sehingga alhamdulillah mendapatkan gelar LC, seperti itu, ya. Nah, jadi mungkin itu saja perkenalan singkat dari muallim. Mudah-mudahan walaupun kita belajar secara online atau secara video seperti ini, tidak mengurangi semangat kalian untuk belajar, ya. Tetap semangat dan tetap belajar dengan rajin. Baik, untuk pelajaran insya itu seperti yang sudah muallim beritahu kepada kalian, bahwa kita akan memakai buku seperti ini, ya, yang namanya Durusul Lughah Al-Arabiyah. Durusul Lughah Al-Arabiyah Al-Juz'ul Awal. Pelajaran bahasa Arab juz pertama, ya. Pelajaran bahasa Arab juz pertama, ya, seperti itu. Bagi kalian yang sudah ada bukunya, maka silahkan kalian buka bukunya juga, siapkan pulpen atau pensil, ya, dan ikuti pembelajaran ini. Baik, langsung saja kita awali pelajaran kita hari ini. Kita baca dari halaman 4, di situ Ad-Darsul Awal, ya. Ad-Darsul Awal, pelajaran pertama, ya, pelajaran pertama. Coba di situ kalian perhatikan kata benda
yang ada di dalam kotak, ya, kata benda yang ada di dalam kotak. Kemudian coba langsung kalian bedakan dengan kata benda yang ada di halaman sebelahnya, yaitu ad-darsus tsani. Nah, nanti di situ kalian akan mendapatkan perbedaan ya antara kata benda yang ada di kotak pelajaran pertama dan kata benda yang berada di kotak pelajaran kedua. Namun sebelum masuk ke situ, mungkin mu'alim akan menjelaskan sedikit terlebih dahulu. Di antara kalian mungkin juga ada yang sebelumnya itu sekolahnya SD, artinya mungkin di situ tidak ada pembelajaran bahasa Arab ya. Jadi ini agak susah, tapi jangan pesimis, kalian harus optimis dan harus yakin, artinya kalian bisa. Walaupun di sekolah SD tidak ada belajar bahasa Arab, baru sekolah di sanawiyah ini ada belajar bahasa Arab, maka harus yakin. Dan juga yang sudah ada belajar bahasa Arab, jangan merasa mudah dulu ya, jangan merasa nyaman, jangan merasa bangga dulu, karena belum tentu yang sudah pernah belajar di MI atau di SD-nya itu bisa mengikuti pelajaran dengan baik kalau dia tidak memperhatikan ya. Nah, jadi di dalam bahasa Arab itu ada yang namanya isim ya. Ada yang namanya isim. Nah, isim secara bahasa artinya adalah nama ya, atau yang disebut juga dengan kata benda ya, kata benda. Jadi itu adalah isim secara bahasa. Kemudian pengertian daripada isim adalah segala sesuatu yang mempunyai nama adalah isim. Jadi segala sesuatu apa saja yang mempunyai nama itu adalah isim. Nah, contoh isim Ahmadu, Ahmad ya. Ini adalah contoh isim yang nama orang. Ya, nama orang kan banyak macam-macam ya. Ada Muhammad, Mahmud, Yusuf, Ibrahim, Musa, dan sebagainya. Pokoknya semua nama orang itu termasuk dalam isim atau termasuk isim ya. Nah, baik nama laki-laki atau perempuan, Fatimah, Aminah, ya, Zainab, Ruqayyah, dan sebagainya ya. Kemudian juga Baqaratun. Baqaratun artinya adalah sapi ya, sapi betina. Sapi betina. Nah, semua nama-nama hewan itu juga termasuk dalam isim. Jadi isim ini Baqaratun adalah isim ya, sapi. Kemudian Amuntai. Nah, sekarang kita berada di Amuntai ya. Amuntai. Jadi semua nama tempat atau kota itu adalah termasuk juga isim. Amuntai, Banjarmasin, Kelua, Tanjung, Ampah, apalagi dan sebagainya. Pokoknya semua nama tempat, nama kota itu adalah isim. Kemudian contoh yang berikutnya adalah Baitun. Baitun artinya rumah. Ya, Baitun artinya rumah. Ini adalah contoh dari nama benda yang terlihat. Banyak kata benda yang terlihat, misalnya masjidun, masjid, madrasatun, sekolah, saqfun, atap, mistaratun, mistar, ya, atau penggaris, kurasatun, buku tulis, dan sebagainya. Itu yang terlihat. Kemudian lajnatun. Lajnatun artinya adalah panitia. Ini adalah isim, bentuk isim yang tidak terlihat ya, panitia ya. Nah, di antara contoh kata benda yang tidak terlihat, rihun, angin ya, angin tidak bisa kita lihat. Ini apa lagi dan sebagainya ya. Nah, jadi ini adalah namanya isim. Nah, jadi semua kata
yang ada di dalam kotak, baik pelajaran pertama, pelajaran kedua, itu namanya adalah isim, ya, isim atau kata benda. Nah, mungkin seperti itu penjelasan dari mu'allim. Kita lanjutkan kembali. Baik, kita akan lanjutkan. Tadi mu'allim sudah menjelaskan pengertian isim dan bentuk-bentuk isim. Nah, di antara isim tadi ada yang nama orang, nama hewan, nama kota atau tempat. Kemudian ada juga isim yang terlihat, bendanya nampak, dan juga ada isim yang tidak terlihat. Nah, kemudian di dalam bahasa Arab, isim menurut jenisnya itu terbagi menjadi dua, ya. Terbagi menjadi dua. Nah, yang pertama ada yang disebut dengan isim mudzakkar, ya, artinya laki-laki. Kalau kita di dalam bahasa Indonesia tidak ada perbedaan antara isim, ya, atau tidak ada pembedaan antara isim. Nah, sapu, lantai, masjid, rumah, atap, kayu, gunung, awan. Nah, seperti itu. Seperti itu saja. Nah, kalau di dalam bahasa Arab itu ternyata isim menurut jenisnya itu dibedakan, ya. Ada yang bentuk isim itu laki-laki, dan nanti belum mau dijelaskan ada yang bentuk isim itu ada yang muannas nanti atau perempuan, ya. Nah, di sini yang pertama dulu mudzakkar. Bentuk isim yang mudzakkar atau laki-laki, ya. Cirinya apa? Ciri isim mudzakkar tidak berakhiran ta marbutah. Ya, jadi di belakang daripada kata benda itu tidak ada huruf ta marbutah, ya. Nah, contohnya ta marbutah itu seperti ini, ya. Nah, misalnya lihat. Jadi di belakang isim itu di akhirnya tidak ada huruf ini, huruf ta. Misalun, contoh, kitabun, ya. Kalian sambil ikuti baca di rumah. Kitabun artinya buku bacaan. Di sini tidak ada huruf ta marbutah. Jadi isim ini adalah mudzakkar, ya. Kemudian maq'adun. Maq'adun artinya bangku. Nah, di sini juga tidak ada huruf ta marbutah, maka dia adalah isim laki-laki. Babun. Babun artinya pintu. Nah, di sini juga tidak ada huruf ta marbutah, maka dia adalah isim laki-laki. Nah, itu adalah diantara contoh isim mudzakkar. Kemudian isim yang menunjukkan laki-laki walaupun berakhiran ta marbutah, ya. Di antaranya ada nama-nama orang, nama-nama laki-laki yang walaupun akhirnya ada huruf ta marbutah. Contohnya misalnya Usama, ya. Usama itu laki-laki walaupun ada huruf ta marbutah. Kemudian Muawiyah, Muawiyah juga laki-laki. Nah, Hamzah sama. Nah, jadi ini adalah yang pertama, mudzakkar, yaitu isim yang bentuknya adalah laki-laki. Baik. Kemudian yang kedua, pembagian isim menurut jenisnya ada yang namanya muannas. Muannasun, ya. Perhatikan di sini ada bentuknya seperti segitiga, ya. Itu berarti titiknya 3. Jadi mu'alim untuk mempercepat menulisnya itu seperti itu. Kalau yang rata seperti ini, ini asalnya adalah titiknya 2, ya. Seperti itu. Nah, jadi ditulis garis saja seperti itu. Kalau untuk titik 3 dibuatlah seperti segitiga, ya. Jadi kalian jangan bingung seperti itu. Ya, muannasun adalah kata benda bentuk perempuan atau isim yang menunjukkan perempuan. Nah, ciri-ciri isim muannas yang pertama adalah berakhiran ta marbutah,
ya, di belakangnya ada huruf ta marbutah, itu berarti isimnya perempuan bentuknya. Nah, contoh saburatun, ya, sini ada ta marbutah, artinya adalah papan tulis. Yang kedua kurasatun. Nah, di sini juga ada ta marbutah, berarti dia kedua contoh ini adalah muannas. Kurasatun artinya buku tulis. Oke. Kemudian yang kedua, nama negara atau daerah atau kota, walaupun di belakangnya tidak ada huruf ta marbutah, itu bentuknya adalah muannas. Indonesia, Amerika, nah, Amerika ya, Indonesia. Muntai, Banjarmasin misalnya, Tanjung. Nah, semuanya itu adalah bentuk muannas walaupun tidak ada huruf ta marbutah. Kemudian yang ketiga, nama perempuan walaupun tidak berakhiran ta marbutah. Ya, nama perempuan walaupun tidak berakhiran ta marbutah. Seperti Fatma, ya, Salma, Maryam, Zainab. Nah, walaupun tidak ada ta marbutah di belakangnya, maka semua ini adalah tetap dia menunjukkan perempuan. Baik, berarti kita langsung masuk ke buku. Itu perhatikan bukunya kalian sambil dibaca semuanya, ya. Dibaca dan juga diikuti muallim membaca di rumah. Silahkan kalian tulis artinya di buku, ya. Artikan di bukunya itu, tulisi. Jangan sampai tidak diartikan, nanti tidak tahu artinya, ya. Ya, oke, kita artikan. Kitabun, baca di rumah, turuti muallim, ikuti. Kitabun, kitabun, kalian baca ya. Buku bacaan, tulis buku bacaan. Kirtosun, kirtosun, kertas, ya, tulis kertas. Tobashiru, tobashiru, kapur, tulis. Qalamu rasasin, qalamu rasasin, ya, pensil. Panjang pendeknya tolong dibenarkan ya. Jadi kita bahasa Arab ini, membaca bahasa Arab itu sama seperti kita ya belajar membaca Al-Quran. Karena dalam Al-Quran itu kan ada panjang pendeknya. Kalau panjang pendeknya salah, maka artinya juga bisa salah ya. Jadi panjang pendeknya perhatikan, ikuti seperti muallim membaca. Maq'adun, maq'adun artinya bangku. Kursiyun artinya kursi. Babun, babun artinya pintu. Oke. Kemudian di sini ada kata tunjuk ya. Nah, muallim akan menjelaskan kembali tentang kata tunjuk ini atau yang disebut dengan ismul isyarah dalam bahasa Arab ya. Baik, kita kembali akan belajar tentang kata tunjuk ya, karena di buku ada di situ bacaannya hada kitabun, dalika maktabun. Nah, sebelum itu mari menjelaskan. Dalam bahasa Arab ada kata tunjuk, sebagaimana dalam bahasa Indonesia juga ada kata tunjuk. Tetapi kembali di dalam bahasa Arab dibedakan atau dibagi menjadi dua macam ya. Ada kata tunjuk yang khusus digunakan untuk kata benda laki-laki, dan ada juga kata tunjuk yang khusus digunakan untuk kata benda perempuan. Kalau dalam bahasa Indonesia tidak ada ya. Itu sapu, itu lantai, itu meja, itu buku bacaan, itu bangku, itu kursi, itu buku tulis, ini papan tulis, ini rumah, ini spidol. Nah, tidak ada dibedakan untuk kata benda laki-laki dan perempuan, karena memang dari awal tadi sudah muallim bilang dalam bahasa Indonesia tidak ada pembagian kata benda untuk laki-laki dan kata benda perempuan dalam bahasa Indonesia ya.
Tapi dalam bahasa Arab ada pembagian kata benda untuk laki-laki dan perempuan. Nah, karena kata bendanya terbagi menjadi dua, maka isimul isyarahnya juga terbagi menjadi dua. Ya, kata tunjuk yang kita gunakan untuk menunjuk. Ada kata benda kata tunjuk yang digunakan untuk laki-laki, mudzakkarun. Ada kata tunjuk yang digunakan untuk kata benda muannasun. Ya, coba kita baca, perhatikan. Hada, berarti ya, ini artinya digunakan untuk laki-laki, ya, bukan ini laki-laki, bukan, tetapi ini digunakan untuk laki-laki. Nah, ini sedangkan untuk perempuannya adalah hadihi, ini digunakan untuk perempuan. Hada dan hadihi digunakan untuk menunjuk kata benda yang dekat, ya. Nah, untuk menunjuk kata benda yang dekat. Hada kitabun, ini buku bacaan. Hadihi saburatun, ini papan tulis, ya. Ini perempuan, papan tulis. Ini laki-laki, buku bacaan. Nah, jadi belajarnya nanti seperti itu membacanya, ya. Nah, kemudian terus dzalika, itu laki-laki, itu untuk laki-laki. Tilka, itu untuk perempuan, itu perempuan, ya. Nah, sedang kalau dzalika dan tilka ini digunakan untuk menunjuk kata benda yang jauh. Nah, artinya benda itu tidak kita pegang. Misal, tilka saburatun, itu papan tulis, ya. Ini tollasatun, tilka tollasatun, mungkin tidak kelihatan, ya. Tilka tollasatun, itu penghapus papan tulis. Nah, jadi ini adalah kata tunjuk yang digunakan untuk menunjuk sesuatu yang jauh dari kita. Nah, kemudian huwa, ada lagi huwa, dia laki-laki. Nah, ini sama, untuk jauh dan dekat bisa, ya. Dia untuk laki-laki, huwa. Kemudian hiya, dia perempuan, atau dia digunakan untuk kata benda perempuan. Oke, baik, kita langsung baca di buku kembali. Kalian artikan, baca setelah muallim membaca, ya. Belajar latihan membaca di rumah. Artinya jangan kalian diam saja di rumah, ya, diam saja mendengarkan muallim, tetapi kalian juga harus mengikuti muallim membaca. Baca. Hadza kitabun, ini buku bacaan, ya. Ini laki-laki, buku bacaan. Hadza kirtasun, ini kertas. Ini perempuan, ini laki-laki, kertas, seperti itu, ya. Hadza tabashiru, ini laki-laki, kapur tulis. Dzalika maktabun, dzalika maktabun, itu laki-laki, meja. Dzalika kursiyun, dzalika kursiyun, itu laki-laki, kursi. Dzalika babun, itu laki-laki, pintu. Nah, seperti itu, ya. Nah, kemudian di sini ada kata tanya ma, ya. Oke, hapus kembali. Jadi kalian silahkan dicatat, ya, apa yang mau tuliskan di papan tulis, silahkan dicatat di buku catatan kalian, ya. Jangan sampai cuma kalian lihat dan kalian lewatkan, nanti tidak akan nanti takutnya kalian lupa. Jadi kalian juga harus aktif untuk menulis setiap apa yang mau tuliskan papan tulis ini di buku tulis. Jadi videonya tinggal di stop dulu, di stop, kalian catat, ya. Nah, di sini ada kata tanya ma. Ma artinya adalah apa. Nah, ini adalah untuk bertanya. Ma artinya apa. Di buku dituliskan ma hada, apa ini laki-laki, ya. Artinya kita harus menjawab dengan kata benda laki-laki, ya. Dengan kata benda laki-laki. Ma hada, apa ini? Hada kitabun, ini buku bacaan. Dzalika kitabun, itu
buku bacaan. Jadi seperti ini ya. Ma hadza, apa ini laki-laki? Nah, kita menjawabnya, Walim jelaskan bagaimana cara menjawab dalam bahasa Arab ya. Ma hadza, apa ini? Jadi untuk menjawabnya, mulai mana kita menjawab? Tinggal kita buang kata tanyanya ya. Kata tanyanya kita buang, kita tulis kata yang terdapat setelah kata tanya. Berarti mulai sini ya. Ya, hadza. Berarti hadza. Nah, karena ini hadza adalah kata tunjuk yang digunakan untuk laki-laki, maka kata bendanya harus kita isi dengan kata benda bentuk laki-laki juga. Hadza kitabun. Nah, kitabun. Ini kalau kata bendanya dekat dengan kita, tapi kita boleh juga menjawab dengan jawaban yang berbeda kalau kata benda itu jauh dengan kita. Misalnya teman di hadapan kita bertanya, dia memegang buku, atau dia memegang buku. Apa ini katanya? Nah, lalu kita yang jauh dari dia tentu menjawab itu kan, itu buku bacaan. Tidak bisa kita menjawab misalnya, atau bisa juga, tapi menyesuaikan keadaan sepertinya, menyesuaikan keadaan. Apa ini kata teman? Itu buku. Nah, seperti itu kan. Bisa juga kita, apa ini katanya? Ini buku. Nah, bisa juga seperti itu. Yang pertama, ini menyesuaikan pertanyaan ya. Apa ini? Ini buku. Kalau jawaban yang kedua ini adalah menyesuaikan keadaan, karena mungkin dia jauh dari benda yang ditunjuk, maka dia menggunakan dzalika. Nah, dzalika kitabun. Apa ini? Ini buku. Apa ini? Itu buku. Boleh seperti itu ya. Yang penting sesuai, ini laki-laki dan di sini juga laki-laki. Lanjut. Ma hadza, apa ini? Hadza maq'adun. Ini bangku. Ya, kalian catat. Dzalika maq'adun. Dzalika maq'adun. Itu bangku. Ma hadza, apa ini? Hadza qirtasun. Ini kertas. Ini laki-laki kertas. Dzalika qirtasun. Dzalika qirtasun. Itu kertas. Oke. Baik, lanjut. Nah, kemudian ada lagi kata tanya ya. Tadi ma, ini kalian catat ya. Kita Sabtu sudah belajar kata tanya. Kemudian ada lagi kata tanya berikutnya a. A ini artinya adalah apakah ya. Nah, artinya adalah apakah. Nah, kalau kata tanya menggunakan a ya, apabila kata tanya menggunakan a, maka jawabannya pasti didahului na'am atau la. Na'am ini artinya iya atau benar ya. Sedangkan la ini artinya tidak. Nah. Kemudian bila jawaban na'am maka jawaban
sama dengan pertanyaan. Nah, seperti ini dulu ya. Kata tanya A artinya adalah apakah. Apabila kata tanya menggunakan A, maka jawabannya pasti didahului na'am, yang artinya iya atau benar, ya, atau la. Jadi antara dua, dia harus didahului. Setelah orang bertanya dengan menggunakan A, jawaban pasti harus didahului dengan na'am atau la, ya. Artinya harus berdahulu bang na'am atau ya, na'am atau tidak, seperti itu ya, na'am atau la. Nah, kemudian bila jawaban itu na'am, ujar kita lah, na'am, ujar kita, maka jawaban itu sama dengan pertanyaan. Misal, ahada maktabun. Apa artinya? Baca, ahada maktabun. Apakah ini meja? Apakah ini meja? Ya, maktabun artinya meja. Nah, lalu kita menjawab dengan na'am. Nah, harus didahului dengan na'am. Ya, ingat ya, ini adalah kata kunci. Bila kalian lupa atau tidak paham, ya susah nanti. Jadi bila kita menggunakan kata tanya A, itu pasti jawaban didahului dengan na'am atau la. Nah, kemudian bila kita menjawab dengan na'am, itu jawaban harus sama dengan pertanyaan. Lalu menjawabnya bagaimana mu'alim? Ya seperti mu'alim jelaskan yang kata tanya Mike tadi, tinggal kita buang kata tanyanya. Nah, jadi kita menjawab mulai sini, dari sini. Nah, tentu didahului harus dengan na'am, ya. Kita tulis na'am hada maktabun. Nah, apakah ini meja? Iya, ini meja. Nah, boleh juga nanti kita menjawab dengan dzalika, ya, apabila benda itu jauh dengan kita. Oke, kita baca. Hadza tabashiru. Apakah ini kapur tulis? Kalian catat. Na'am, dzalika tabashiru. Iya, itu kapur tulis. Nah, ini berarti menjawabnya sesuai keadaan mungkin ya. Teman bertanya, kita menjawab. Jadi jawab teman, apakah ini kapur tulis? Kapur tulisnya dia pegang, sementara kita di depannya tidak memegang atau jauh. Oleh karena itu dijawab dengan dzalika. Nah, ya. Terus, ahada kursiyun. Apakah ini kursi? Na'am, dzalika kursiyun. Iya, itu kursi. Ahada qalamu rasasin. Apakah ini pensil? Na'am, hada qalamu rasasin. Ya, ini pensil. Nah, ya, telah habis pelajaran yang pertama kita baca. Mudah-mudahan kalian paham. Sekiranya ada yang tidak paham atau kurang jelas, silakan bertanya atau terlebih dahulu minta bantuan dengan orang tua kalian. Ya, silahkan siapa yang ingin bertanya boleh bertanya di grup langsung atau di chat mu'alim secara pribadi. Sampai di sini pertemuan kita dalam pembelajaran insya, yaitu hari ini hari Senin ya, tanggal 24 Agustus 2020. Kita akan berjumpa kembali pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.